Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian dengan NIM 0444190063, jurusan Sistem Informasi UPBJJ Pekanbaru. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 2 daripada pemrograman berbasis desktop. Nah, di sini tugas yang diberikan adalah pertama, kita harus input menu restoran, yang artinya program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Nah, di sini saya sudah buat di online Java compiler. Di sini saya masukkan menu itemnya, tapi karena saya taruh di bawah supaya tidak susah gitu ya, supaya lebih mudah dimengerti, maka dia ada di baris. Nah, ini nih di sini. Jadi di sini saya masukkan ada 8 menu. Yang pertama itu ada menu item. Menu pertama adalah nasi goreng dengan harga 15.000 dan jenisnya makanan seperti ini. Nah, di sini makanan dan minuman di restoran dengan atributnya yaitu harga. Terus selanjutnya, data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap item menu harus memiliki nama, harga, dan kategori. Ini tadi ya. Di sini ada nama, harga, dan kategorinya. Nama, harga, dan kategori. Lalu selanjutnya disimpan ke dalam array. Nah, array sendiri di sini saya buat yaitu arraynya dari while loop perulangan. Jadi jika kita memilih menu nomor 1, misalnya ini saya run gini nih, tampilkan menu, terus saya pilih tampilkan menu nomor 1 pilihan saya, lalu saya pilih nomor 9. Di sini pilihan salah, mohon coba lagi. Nah, kenapa seperti itu? Karena di sini saya menggunakan perulangan yang bernama while loop. Jika pesanan tidak ada di antara ke-8 jenis menu ini, maka dia akan salah dan mengulang terus. Misalnya saya masukkan 100 gitu ya. Nah, dia bakal pilihan salah, mohon coba lagi. Tetapi jika saya masukkan di sini, sebentar, saya masukkan dulu tampilkan menu, lalu saya pilih di sini di antara 1 hingga 8, saya pilih misalnya es teh gitu ya, nomor 5, saya pilih 1. Oke, di sini saya pilih 1. Maaf. Di sini kan hanya menampilkan menu ya. Jadi di sini saya harusnya pilih 2. Sebentar, kenapa dia tidak berhasil? Oke, kita clear aja dulu. Kita run. Oke, saya masukkan pesanan. Nah, di sini terus angkanya ini 1 sampai 8, kita pilih aja nomor 1 atau nomor 2. Nomor 1, masukkan jumlah berapa yang mau kita pilih atau kita beli. Misalnya nasi goreng kita beli dengan harga dengan jumlah 2 gitu atau 3, jadi harganya 45.000. Nah, setelah kita klik masukkan jumlah, oke, sebentar, menu item, oh dia berulang di situ. Oke, jadi sepertinya program saya mengalami sedikit kesalahan karena di sini saya menggunakan metode switch, lalu ketika saya pilih nomor 1, dia harusnya dimunculkan ya. Nah, gini, yang 1, jumlah 2. Oh iya, maaf, di sini harusnya saya klik S. Nah, seperti itu. Iya, maaf, saya ada lupa di sini sedikit. Jadi jika dia masuk pesanannya, misalnya jumlah pesanan 2 dengan menu nomor 1 yaitu nasi goreng, saya harus klik S dulu supaya dia bisa munculkan menu berikutnya. Jadi di sini kita tinggal klik print nota atau stroke. Nah, di sini jadi nasi goreng kali 2 karena tadi kepencet 2 kali 30.000. Lalu di sini ada total pajak seperti
Nah, sini menghitung total biaya, program harus dapat menghitung total biaya pesanan berdasarkan item menu yang dipilih dan jumlahnya. Total biaya keseluruhan pesanan ditambah dengan pajak dari total biaya keseluruhan dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Selain itu, restoran ini juga menerapkan diskon atau penawaran khusus yang artinya pajak adalah sebesar 10%. Nah, di sini harga awalnya dia adalah 60.000 ditambahkan dengan biaya servis sebanyak 20.000 seperti ini tadi ya, biaya pelayanan. Lalu pajaknya sebesar 10% yaitu 6.000. Jadi ketika kita bayar nasi goreng 4 tadi totalnya adalah 86.000. Lalu misalnya kita masuk ke menu untuk pemilik. Oke. Di sini saya mau menambahkan item menu, misalnya yang 8 ini tadi itu menunya kurang banyak lah, terus kita bisa nambahkan itu ya. Masukkan nama dari menu item barunya, misalnya es kopi susu. Oke. Lalu masukkan harganya, misal harganya 5.000. Lalu masukkan kategori itemnya minuman. Nah, setelah itu kita masuk ke update menu. Bentar. Nah, jadi di sini sudah terlihat ya, ada 9. Oke. Di sini misalnya saya pengen mengganti jenis nasi goreng atau harga nasi gorengnya. Saya klik aja gini, terus harga nasi gorengnya sekarang turun jadi 12.000. Saya klik gini. Nah, ketika kita kembali ke menu utama, nah seperti ini, terus kita tampilkan menu, maka dia nasi gorengnya akan menjadi harga 12.000 dan di sini ada menu baru yang bernama es kopi susu. Nah, di situ kita perlu memasukkan yang namanya scanner. Nah, dia di sebelah paling atas. Kita masukkan dulu dari sini Java utilitasnya scanner, lalu kita lanjut. Nah, di sini nih. Mulai dari sini sampai scanner yang bawah. Di bagian di bagian ini, nah ya ini fungsinya adalah untuk misalnya kita ingin melakukan perubahan data. Nah, tujuan daripada utilitas itu adalah ini. Sedangkan array list ini bertujuan atau berguna untuk kita memasukkan menu tadi seperti yang saya bilang di awal ke dalam array. Nah, array itu kayak apa ya? Kita misalnya punya 8 value di situ kayak ini tadi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gitu ya. Fungsinya array adalah ketika kita memanggil suatu value, kita nggak perlu harus menampilkan keseluruhan value. Jadi dengan array kita bisa langsung menampilkan hanya 1 per 1 atau misalnya 2 per 9 atau 1 per 9 atau 3 per 9, kita bisa pilih. Sedangkan di sini yang saya pilih adalah menggunakan 1 per 9 itu tadi. Makanya ketika misalnya saya klik 34 atau 23, bentar, dia tidak akan muncul karena array saya menggunakan peraturan hanya bisa menampilkan 1 dari 5 item, atau di sini saya pilih nomor 5. Nah, dia bakal kode execution successful karena pilihan dari nomor 5 adalah keluar gitu. Jadi saya clear dulu, terus saya run lagi. Nah, terus ini diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. Nah, di sini misalnya saya mau masukkan pesanan nasi goreng itu berapa ya supaya 7 gitu ya kan. Terus saya klik selesai. Nah, terus saya klik print nota dan stroke. Nah, di sini harga yang harus saya bayar adalah sebanyak 121.900. Nah, di sini ada penawaran spesial beli 1 gratis 1. Ketika saya masukkan pilihan,
saya klik begini. Nah, di sini harga yang harus saya bayarkan adalah 181.000. Maaf, ada sedikit kesalahan di codingan saya ini. Aduh, tapi saya sudah pusing, Pak. Jadi kurang lebih seperti itulah ya. Terima kasih sudah mau menonton dan mendengarkan video ini. Maaf jika masih banyak kekurangan dari program ini, karena tadi saya mencoba mencari referensinya di beberapa web gitu kan untuk membuat program ini. Akhirnya ternyata masih banyak kekurangan, jadi saya mungkin bisa memperbaikinya di tugas 3 nanti. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.